Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak kelas 2. Bapak doakan anak-anak bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tadi bapak sudah berikan tugas mengisi atau mencari jawaban latihan penilaian tengah semester halaman 29. Sekarang bapak akan jelaskan pembahasan tentang soal-soal yang bapak suruh kerjakan tadi. Pertama, nomor 1. Dalam menegakkan kebenaran, sikap kita harus A. lemah, B. berani, C. takut. Jadi untuk menegakkan sebuah kebenaran, sikap yang harus kita miliki adalah berani. Kita harus berani membenarkan sesuatu yang benar. Dan kita harus berani menjelaskan kalau yang salah itu memang salah. Jangan karena kita terpengaruh, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nomor 2, Nabi Soleh alaihi salam mencegah umatnya berbuat syirik dengan cara A. berdakwah, B. berperang, C. berdebat. Nabi Soleh itu mencegah umatnya dari berbuat syirik dengan cara berdakwah atau mengajak menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Yang ketiga, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Soleh alaihi salam berupa A. sihir, B. mukjizat, C. sulap. Jadi kebesaran atau kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Soleh, adalah mukjizat. Apa mukjizat Nabi Soleh? Mengeluarkan unta dari dalam batu dalam keadaan hidup. Yang keempat, lafi khusrin. Lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah, ini adalah surat Al-As. Kita baca dulu, wal as innal insana lafi khusrin. Jadi ayat 2 dia, innal insana. Jawabannya adalah A. Kemudian yang kelima, wal asri. Lafaz di atas termasuk surat Al-As ayat 1, B 2, C 3. Wal as adalah bunyi surat Al-As ayat 1. Itu sudah dihafal di rumah ya anak bapak. Kemudian yang keenam, senantiasa memanfaatkan waktu untuk melakukan amal soleh. Sikap tersebut berarti mengamalkan isi kandungan surat A. An-Nas, B. Al-As, C. Al-Ikhlas. Jadi pengamalan surat Al-As, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Amal soleh. 7. Allah menimpakan azab berupa batu-batu yang terbakar kepada A. kaum Sodom, B. kaum Samud, C. kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum Sodom, dosa mereka kepada Allah yang sangat luar biasa, yang sangat bertentangan dengan kaidah manusiawi adalah mereka menikah sesama jenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Sehingga Allah datangkanlah azab kepada kaum Sodom, hujan batu disertai dengan abu yang panas yang berasal dari letusan gunung Merapi. Jadi abu dan batu terbakar itu adalah azab untuk kaum Sodom. Kalau kaum Samud, apa azab yang diberikan Allah? Adalah petir. Petir dan gempa bumi. Mereka bikin rumah di lereng-lereng gunung, kemudian didatangkan azab oleh Allah karena mereka menyembah selain Allah. Datangkan petir. Mereka sembunyi di dalam rumah batu mereka tadi. Ketika mereka sampai di rumah batu tersebut, Allah goncang dengan gempa sehingga mereka tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kisah kaum Sodom menjadi contoh supaya manusia tidak berbuat A. kemungkaran, B. kebaikan, C. kebermanfaatan. Jadi supaya kita tidak berbuat kemungkaran. 9. Waktu bagaikan pedang. Artinya waktu sangat ... jika tidak dimanfaatkan. A. berharga, B. sempit, C. berbahaya.
Jadi waktu kalau kita tidak manfaatkan, kalau kita tidak hati-hati, sama dengan pedang. Pedang kalau tidak hati-hati kita memainkan bisa luka. Waktu kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, sangat berbahaya untuk kita. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 10. Setelah mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, kaum Sodom yang kafir, A. tidak ada yang selamat, B. selamat, C. dapat melarikan diri. Jadi yang diazab oleh Allah yang kafir itu tidak satu pun yang selamat dari azab Allah, termasuk istri Nabi Lut sendiri diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, Asmaul Husna yang menunjukkan bahawa Allah Maha Suci adalah A. Al-Hakim, B. Al-Qudus, C. Al-Hadi. Jadi jawabannya adalah Al-Qudus. Kita sudah belajar di kelas Khaliq, pencipta, makhluk, ciptaan, Al-Qudus, Maha Suci. 12. Berperilaku tercela dalam kehidupan tidak mendatangkan manfaat, B. dosa, C. keburukan. Tercela itu perbuatan buruk, perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu tidak akan mendatangkan manfaat, tetapi malah dosa atau keburukan yang diperoleh. Jawabannya A. 13. Orang yang beramal soleh akan mendapatkan A. dosa yang setimpal, B. keberkahan dari Allah, C. cita-cita. Jawabannya adalah orang yang beramal soleh mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 14. Salah satu pesan dalam surah Al-As adalah A. menasihati dalam kemungkaran, B. menjaga martabat keluarga, C. memanfaatkan waktu untuk amal soleh. Wa amilus solihat, isinya C. Anak yang soleh berani untuk bertanya ketika A. sedang bermain, B. paham pelajaran, C. tidak paham pelajaran. Kita bertanya kapan? Ketika tidak mengerti atau kita tidak paham. Jawabannya C. Kata pepatah, malu bertanya ... A. sesat di jalan, B. jalan-jalan, C. menjadi beban. Di pepatah dalam bahasa Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Nomor 17. Anak soleh akan melakukan kegiatan ... untuk mengisi waktu luangnya. A. jalan-jalan, B. bermain, C. membaca buku. Isinya adalah C. Jadi waktu luang dimanfaatkan untuk membaca buku. Kenapa? Karena anak bapak kan tugasnya belajar. Belum ada disuruh cari uang, belum ada disuruh bekerja. Jadi kalau ada waktu luang, kerjakanlah untuk belajar. Salah satunya membaca buku. 18. Meski telah membuktikan kemukjizatannya, kaum Nabi Soleh tetap A. beriman, B. taat, C. ingkar. Mereka tetap ingkar. Jawabannya C. 19. Nabi Soleh alaihi salam menyelesaikan masalah dengan cara A. musyawarah, B. kejahatan, C. curang. Dengan apa Nabi Soleh menyelesaikan? A. dimusyawarahkan. Jadi sambil berdakwah itu dimusyawarahkan dulu dengan umatnya. Ternyata yang dilakukan oleh umatnya ini salah. Sampaikanlah kebenaran oleh Nabi Soleh melalui musyawarah. 20. Pentingnya waktu dijelaskan dalam surat A. Al-Fatihah, B. Al-As, C. Al-Ikhlas. Jawabannya B. Al-As. 21. Orang yang beriman akan ... A. tersesat, B. selamat, C. terombang-ambing. Kalau kita beriman, kita akan selamat dunia dan akhirat karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. 22. Allah Maha Suci, semua makhluk ... kepadanya. Jadi untuk memahasucikan Allah, apa kalimat kemarin yang kita pelajari di kelas? Subhanallah. Subhanallah itu adalah kalimat tasbih. Kalau kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalau istighfar, astaghfirullahalazim. Jawabannya A. 23. Lisan kita harus terhindar dari perkataan-perkataan A. adil, B. jujur, C. kotor. Jadi lidah harus kita jaga dari berkata kotor. 24. Penguasa di alam semesta ini adalah A. Allah, B. manusia, C. malaikat. Penguasa Allah. Allah yang menciptakan kita manusia, Allah yang menciptakan malaikat dan seluruh alam. Jadi yang menguasai itu adalah Allah. 25. Ketika melihat langit yang begitu indah, mengucapkan kalimat
Apa yang kita baca kemarin di kelas juga sudah kita bahas. Ketika melihat indahnya ciptaan Allah, kita baca adalah Maha Suci Allah. Subhanallah. Subhanallah adalah kalimat tasbih. Jawabannya C. Kemudian yang latihan B. Ilmu nomor 1 ya. Ilmu akan menuntun pemiliknya ke jalan yang benar. Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui yang benar dan yang salah. Nomor 2, apabila malu bertanya, pelajaran tidak paham semakin kita tidak mengerti. Tapi tidak mau pula bertanya, semakin kesulitan kita belajar. Jawabannya semakin kesulitan atau semakin susah. Nomor 3, keponakan Nabi Ibrahim yang diutus kepada kaum Sodom adalah Nabi apa yang diutus untuk kaum Sodom? Nabi Lut alaihi salam. Nomor 4, orang beriman tidak akan menyekutukan siapa? Allah. Orang beriman hanya menyembah Allah. Kalau menyekutukan Allah berarti menyembah selain Allah. Syirik namanya. Syirik menyembah selain Allah. Orang beriman tidak melakukan syirik. Mereka hanya menyembah Allah. Nomor 5. Nama Allah Al-Qudus menunjukkan apa arti Al-Qudus? Maha suci. Berarti menunjukkan kesucian Allah. Nomor 6. Nabi yang dikenal dengan keberanian. Nabi apa yang berani? Nabi Soleh yang kita pelajari. Jadi Nabi Soleh terkenal karena keberanian. Kalau Nabi Lut terkenal dengan disiplin dalam memanfaatkan waktu. Nomor 7, siksa Allah kepada manusia melanggar larangan agama disebut azab atau siksaan. Kalau berbuat baik, pahala atau balasan syurga nantinya. 8, tugas seorang rasul adalah menyerukan. Menyeru itu maksudnya adalah mengajak atau menyuruh. Untuk apa diajak oleh Rasul kepada umatnya? Tentang kebenaran, tentang keesaan Allah. Diajak untuk menyembah Allah. Itu kebenaran yang diserukan oleh Rasul. Nomor 9, orang yang tidak malu menunjukkan bakatnya dalam perlombaan adalah contoh sikap. Berani tampil ke depan. Jadi adalah sikap pemberani. Nomor 10, akan merugi orang yang tidak ... Ingat dalam surah Al-As, yang tidak merugi pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga menasihati untuk kebenaran, yang keempat menasihati untuk kebaikan. Jadi menasihati untuk kebaikan, menasihati untuk kesabaran, beramal soleh dan beriman kepada Allah. Baik anak bapak, itulah pembahasan tentang soal-soal persiapan mid semester, InsyaAllah yang akan anak bapak hadapi hari Senin besok. Pak doakan anak-anak bapak memperoleh nilai yang bagus hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.